Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tengku Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah diberi kekuatan ya. Time-time puasa ini kena ada kekuatan guys, agar kita dapat menjalani ibadah itu dengan sempurna. Jadi guys, kepada kalian yang baru bertemu dengan ini channel berbentuk video reaction ya guys. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada yang baru menemui channel ini. Dan pada kali ini seperti biasa ya, dengan kemunculan saya di channel ini, saya akan react satu isu yang begitu besar guys, terkait dengan pertemuan pemimpin-pemimpin dunia di Bali guys, yaitu G20 dia punya nama. Jadi untuk kali ini, seperti mana sebelum-sebelum ni kita tahu ya bahwa Indonesia ini menjadi tuan rumah untuk G20 dan akan diadakan di Bali. Jadi tekanan demi tekanan yang diberikan kepada Indonesia daripada blok barat ya, agar tidak menjemput ini Presiden Putin untuk hadir ke G20 di Bali guys. Jadi Indonesia sebenarnya dia berperanan penting ya dalam isu ini, dan sebagai tuan rumah Indonesia bijak mengatasi masalah-masalah tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak blok barat. Jadi untuk tajuk yang saya react pada kali ini guys, terkait dengan G20, Amerika, Inggris dan Kanada, tiga negara nih guys, tiba-tiba walk out di G20. Indonesia santai. Macam mana keadaan nih guys? Tiga negara nih walk out. Jadi kita tengok apa isunya nih. Dan sebelum lanjut ini video, saya tengok di channel Obrolan Panas ya guys. Jadi seperti biasa, kita support ini channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Jadi baca mana cerita nih guys. Ayo kita simak apa dia punya kasus nih guys, sehingga kan tiga negara ini walk out daripada G20. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Halo Sobat Baku Hantam. Halo. Delegasi Amerika, Inggris dan Kanada melakukan aksi walkout di tengah pertemuan negara-negara G20 yang dipimpin oleh Indonesia. Inggris, Amerika Serikat dan Kanada kompak melakukan walkout dari pertemuan G20 ini sebagai bentuk protes terhadap invasi Bapak Vladimir Putin Rusia ke Ukraina. Pada pertemuan Rabu kemarin, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral melakukan serangkaian pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat sebagai pertemuan lanjutan dari pertemuan G20. Indonesia sebagai presidensi G20 2022 memahami bahwa beberapa skenario bagaimana reaksi negara-negara G7 alias G7 akan merespon tentang apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, mengklaim walkout yang terjadi oleh ketiga negara pada pertemuan ini tidak sama sekali mengganggu rangkaian acara pertemuan negara G20. Dirinya menilai hal ini adalah sebagai hal yang sangat wajar dalam menyampaikan pendapat. Jadi kalau kalian menyampaikan pendapat yang beda pendapat dengan kalian, jangan kalian telanjangin orang yang gebukin, nggak boleh bos ya kan. Di antara negara-negara G20 ini, Indonesia memang turut mengundang delegasi Rusia dan juga delegasi Ukraina. Yang jelas, menurut Sri Mulyani, aksi walkout tiga negara besar tersebut tidak akan mengganggu sama sekali jalannya pertemuan 20 negara terkaya di dunia ini. Dengan absennya Amerika, Inggris, dan Kanada, ya paling hanya akan mengurangi jatah nasi kotak dan gorengan CG ya kan. Ya salam. Wakil Menteri Keuangan Rusia Timur Maksimov menghadiri pertemuan ini secara langsung, sementara Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dan Gubernur Bank Sentral Rusia juga bergabung secara virtual dalam pertemuan ini. Kementerian Rusia mengutip Siluanov yang menyerukan agar G20 tidak mempolitisasi dialog antar anggota dan menekankan bahwa pengelompokan ini selalu berfokus pada pembangunan ekonomi. Dia juga mengeluhkan efek merusak dari sanksi barat kepada ekonomi Rusia.
Aksi debat panas juga terjadi sepanjang pertemuan ini dan Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan bahwa Rusia harus disalahkan atas perlambatan pertumbuhan global, inflasi yang tinggi, masalah rantai pasokan, bahkan pasokan minyak goreng yang langka. Rusia harus diisolasi, kata Menteri Keuangan Jerman. Sementara Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan bahwa dia sangat tidak setuju dengan kehadiran seorang pejabat senior Rusia dalam pertemuan ini. Bagaimana menurut kalian mengenai sikap Indonesia yang santai saja tetap jalan terus di tengah aksi walkout negara barat? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping sate torpedo langganan Barack Obama. Oke guys, jadi kalau tengok kedudukan Indonesia nih guys, dia sebagai presidensi ya, ataupun ketua untuk G20 yang akan diadakan di Bali untuk tahun ini pada bulan November. Jadi sebenarnya walaupun Amerika, Inggris dan Kanada ni walk out, tetapi dia tidak memberi kesan sebenarnya terhadap perjalanan G20 untuk negara Indonesia, sebab banyak lagi negara ya yang berpotensi untuk menjalinkan hubungan ekonomi terhadap negara Indonesia seperti Rusia ya, Turki. Jadi itu antara negara-negara yang ekonominya kuat ya. Jadi kalau macam tiga negara ni rasanya banyak kepada militer lah kalau saya tengok di sini nih. Tapi dari segi benda lainnya itu mungkin lagi banyak Rusia dan China sebenarnya yang membuat pelaburan di Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk G20 ni sebenarnya Presiden Jokowi dia menjaga sangat dia punya credibility dan juga dia punya pendirian guys. Sungguh pun mendapat tekanan sebenarnya daripada blok barat agar tidak menjemput ini Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Tetapi dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi baru-baru ni dia telepon dua-dua pemimpin ni antara Ukraina dengan Rusia ni agar datang di Bali untuk G20 ni guys. Jadi sebenarnya ini adalah satu peluang untuk Indonesia menamatkan perbalahan antara Ukraina dengan Rusia ni. Dan kalau saya dipahamkan bahwa Presiden Putin pun sudah mengucapkan terima kasih di atas jemputan tu, dan di Ukraina pun sudah mendapat jemputan tu, cuma dari segi kehadiran tu belum confirm lagi lah. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah atas dasar dia punya amanah dan tanggungjawab ya, untuk menjemput semua ahli G20 tu adalah tanggungjawab Presiden Jokowi dan juga dia punya kepimpinan, disebabkan untuk tuan rumah ni dia memang tuan rumah. Jadi dia berhak sama ada jemput atau tidak. Jadi kalau dia menjemput bermakna itu dia punya keputusan dan juga memang kewajipannya sebagai presidensi untuk G20 ni. Jadi apapun guys, begitulah keadaan Indonesia tetap santai walaupun tiga negara ni walk out, tiba-tiba walk out, tetapi sebenarnya tidak juga dapat memberi kesan yang ketara terhadap Indonesia. Jadi guys, apapun Indonesia ni sekarang menjadi perhatian dunia ya, dan menjadi harapan pada dunia untuk menetralkan keadaan. Walaupun kita nampak sekarang ni Indonesia dari segi dia punya kepimpinan banyak dia menyuarakan ataupun mengekalkan perdamaian sebenarnya. Untuk kalau macam isu-isu peperangan, Indonesia ni mengambil langkah untuk berdamai ya. Dia mensyorkan ataupun mencadangkan agar perdamaian itu lebih utama berbanding dengan peperangan, disebabkan peperangan ini akan banyak menimbulkan kesan-kesan yang negatif, antaranya kesan kepada ekonomi terhadap satu-satu negara itu. Jadi apapun memang Presiden Indonesia ni dia berpikiran panjang ya yang saya tengok, dan dia bijak untuk mengatur strategi bagaimana mengatasi ancaman-ancaman daripada blok barat. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.